Bukankah setelah kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Bukankah setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Demikian kan? Baik, coba lihat hayya 'alas shalah. Ayo salat. Anda bertanya, kenapa sih mesti salat? Kenapa ya Allah kami mesti salat? Dijawab kemudian, di antara kemuliaan yang paling kamu harapkan, paling kamu inginkan, hayya 'alal falah. Supaya kamu sukses. Supaya kamu bahagia. Bukankah tadi Anda menginginkan sukses dan bahagia di awal saat kami tawarkan? Nah, sekarang saya tanya, pemilik kesuksesan itu siapa? Allah. Pemilik kebahagiaan siapa? Allah. Anda bekerja ingin sukses, dapat rezeki. Pemilik rezeki siapa? Allah. Allah punya nama Ar-Razzaq. Anda belajar supaya pintar, punya ilmu yang luas. Pemilik ilmu siapa? Allah. Sehingga Allah disebut dengan Al-Alim. Yang punya ilmu Allah, yang punya rezeki Allah, yang punya kesehatan Allah, yang punya segalanya Allah. Anda dipanggil sholat menghadap Allah. Dan dalam sholat itu Anda minta apa yang Anda harapkan. Karena itu kalau Anda benar memohonnya, bukankah jelas Allah sampaikan? Bahkan dalam pembuka sholat, wasta'inu bis sabri was salah. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, datang, terima dengan sabar itu, kemudian minta kepada Allah solusinya. Bahkan iman kita sekali lagi dipertaruhkan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Kalau masih ragu, ditanya oleh Allah di Al-Baqarah ayat ke-153. Ditanya langsung oleh Allah, di mana imanmu? Hei orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Terima persoalan itu dengan sabar, karena yang lain pun punya masalah. Masalah itu adalah jembatan menuju kesuksesan yang kau harapkan. Supaya hidupmu lebih berkualitas, supaya teruji. Nah, untuk menyelesaikan itu dengan cepat, datang kepadaku, kata Allah, tunaikan sholat. Ya, wassalah, tunaikan sholat. Dalam sholat itu kita minta, iyyaka na'budu. Sekarang ya Allah, kami menyembah hanya kepadamu, seperti engkau perintahkan untuk membuktikan iman kami. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya persoalan, mohon kabulkan ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik. Maka apa jawaban dari Allah? Lewat hadis qudsi disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian komitmen antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apapun yang ia inginkan selama itu menjadi bagian dari kebutuhan hidupnya. Karena itu banyak orang-orang beraktivitas akan mengawali dengan sholatnya. Ya, dengan sholatnya. Silahkan Anda cek semua orang hebat dalam hazanah keislaman kita. Silahkan cek. Baik itu yang fokus dalam urusan syariat misalnya. Kita ambil contoh para imam-imam besar. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Bagaimana keadaan sholat mereka? Sampai kualitas keilmuannya begitu dahsyat. Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih Al-Bukhari itu 16 tahun. Sebagian ditulis di Makkah, sebagian di Al-Madinah Al-Munawwarah. Setiap akan menuliskan satu hadis, maka beliau tunaikan sholat terlebih dahulu, memohon pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang karya-karya mereka abadi sampai dengan kini. Tokoh-tokoh besar, ya, tokoh-tokoh cendekiawan yang menginspirasi dengan ilmu mereka, peradaban dunia sampai kemudian dibawa oleh Barat, dikembangkan sampai dengan sekarang. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani. Siapa mereka? Orang-orang hebat yang sangat luar biasa. Maka silahkan cek biografi mereka, bagaimana pendekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah saya katakan, sebagian dari mereka kemudian saya lihat, saya dalami, saya baca, dan intinya hampir seluruhnya akan ditemukan dari sejak kecil yang diperbaiki adalah sholat mereka, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian yang pertama. Jadi kalau kita memahami esensi ini, memahami keutamaan ini, bahwa dengan sholat adalah jembatan menuju kebahagiaan dan kesuksesan, maka cara memahaminya akan beda. Karena itu saat dipanggil dalam adzan, yang terbayang itu bukan beban. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kok sudah asar lagi? Baru tadi zuhur. Ya, itu orang belum paham. Orang belum mengerti. Kalau cara pandang orang yang paham, ketika disebutkan Allahu Akbar, panggilan kesuksesan nih, panggilan kebahagiaan nih, dan dia sudah punya daftar persoalan apa yang akan dia bawa menghadap kepada Allah. Zuhur sampai asar, nih ada persoalan di pekerjaannya nih, ya, ini memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti saya akan mohonkan kepada Allah. Ini yang di rumah tangga, ini yang di pekerjaan, ini yang di kampus. Jadi begitu mendengar panggilan itu, kebahagiaan yang ada, kesenangan. Kenapa? Karena semua masalah ini akan tuntas, semua akan diadukan kepada Allah, dan dijanjikan datang solusi. Inilah cara berpikir kita. Ini yang harus kita hadirkan. Dan semua apa yang kita kerjakan ini dengan cara menunaikan sholat dengan benar, mendapatkan keutamaan ini bagian dari peningkatan kedekatan kita kepada Allah yang disebut oleh Al-Quran dengan nama taqwa itu.